Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dandi Pratama, NRP 2212088, Program Studi D3 Manajemen Transportasi Laut dari AKPM Bahtera Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Pengertian pemanduan dan penundaan. Pemanduan adalah kegiatan mandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang kondisi pelabuhan, perairan, dan alur pelayaran setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal atau escort, dan membantu atau asis kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labu jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jeti, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Sarana bantu. Berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014, sarana bantu pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal, serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan pemandu dalam melakukan tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan efisiensi dalam berolah gerak kapal. Berikut sarana bantu pemanduan. Yang pertama itu ada kapal tunda, kedua itu ada kapal pandu, yang ketiga itu ada kapal kepil. Kapal tunda. Berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014, kapal tunda yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu. Digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal atau escort, dan membantu atau asis kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labu jangkar, maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jeti, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya. Setiap kapal tunda yang digunakan dalam pelayanan pemanduan harus diawaki sekurang-kurangnya 9 orang dengan persyaratan jasa minimal ahli nautika tingkat 3 untuk nahkoda dan ahli teknika tingkat 3 untuk kepala kamar mesin, serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapal tunda digunakan untuk menjamin pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dan pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan, dan alur pelayaran dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kapal yang dilayani dengan ukuran 70-150 meter itu harus menggunakan satu unit kapal tunda dengan jumlah daya kuda minimal 2000 daya kuda dan jumlah gaya tarik minimal 24 ton berarpul. Untuk ukuran kapal dengan panjang 150-250 meter itu menggunakan 2 unit kapal tunda dengan jumlah daya kuda minimal 6000 daya kuda dan jumlah gaya tarik minimal 65 ton berarpul. Dan untuk ukuran kapal yang lebih dari 250 meter itu menggunakan 3 unit kapal tunda dengan jumlah daya kuda minimal 11.000 daya kuda dan jumlah gaya tarik minimal 125 ton berarpul. Berikut kriteria kapal tunda berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014. Setiap kapal tunda yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib A. memenuhi persyaratan kelayak lautan, B. memiliki sertifikat pengujian berarpul atau tes sertifikat dari klasifikasi yang diakui pemerintah, C. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal, D. memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait. Direktur Jenderal dalam memberikan persetujuan penggunaan sarana bantu melakukan pemeriksaan kapal tunda yang meliputi A. kekuatan mesin induk, B. mesin bantu, C. kekuatan tarik berarpul, D. peralatan penanggulangan pencemaran, E. peralatan penundaan, F. alat pemadam kebakaran, G. jenis mesin mendorong, H. peralatan keselamatan penunjang lainnya. Pemeriksaan wajib dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri. Setiap kapal tunda yang digunakan di perairan pandu harus dilengkapi dengan A. tangki penampungan air kotor, B. alat pemisah minyak, C. peralatan penanggulangan pencemaran yang meliputi yang pertama sprayer, dispersan, serbuk kimia, oil skimmer, absorben, sawdust, D. buku catatan minyak atau oil book, dan peralatan penunjang pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Berikut daftar kapal tunda yang berada di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama itu ada Tanjung Buyut 1 dengan horsepower 2 dikali 600 horsepower dengan berarpul 8,6 ton. Kemudian ada Tanjung Buyut 2 dengan horsepower 2 dikali
1200 horsepower dengan boiler pool 24,3 ton. Kemudian ada Tanjung Buyut 3 dengan horsepower 2 dikali 1200 horsepower dengan boiler pool 26,3 ton. Kemudian ada Teratai dengan horsepower 2 dikali 1200 horsepower dengan boiler pool 20,02 ton. Dan ada Golden Tulip dengan horsepower 2 dikali 1200 horsepower dengan boiler pool 30,05 ton. Kemudian ada Mandiri Tenggo 1 dengan horsepower 2 dikali 1600 horsepower dengan boiler pool 40 ton. Dan yang terakhir ada Gani Naila dengan horsepower 2 dikali 1200 horsepower dengan boiler pool 24,26 ton. Kemudian masuk ke kapal pandu. Apa itu kapal pandu? Berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014, kapal pandu yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu, digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu. Setiap kapal pandu yang digunakan dalam pelayanan pemanduan harus diawaki sekurang-kurangnya 6 orang dengan persyaratan ijazah minimal ahli nautika tingkat 5 untuk nakoda dan ahli teknika tingkat 5 untuk kepala kamar mesin, serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria kapal pandu sendiri: setiap kapal pandu yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib A. memenuhi persyaratan kelayak lautan, B. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal, C. memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan, dan alur perairan, kapal pandu wajib dilengkapi: A. ruang tempat duduk paling sedikit 4 kursi, memiliki 4 kursi, B. ruang kamar mandi atau water closet, C. kompas, D. lampu navigasi, E. pagar railing tunggal, F. dek depan untuk transfer pandu, G. pelampung dan lampu sorot, dan peralatan keselamatan. Berikut daftar kapal pandu yang berada di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama itu ada MPA AW Musi 01 dengan horsepower 2 dikali 350 horsepower. Kemudian ada MPA AW Musi 02 dengan horsepower 2 dikali 350 horsepower. Kemudian ada MPA Ek 02 dengan horsepower 2 dikali 255 horsepower. Kemudian ada STS 1 dengan horsepower 2 dikali 1015 horsepower. Kemudian ada STS 2 dengan horsepower 2 dikali 100. Langsung ke kapal kepil. Apa itu kapal kepil? Berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014, kapal kepil yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu, digunakan untuk kegiatan mengambil atau membawa tali tambat ke dermaga, boulder, dolphin, dan pelampung. Setiap kapal kepil yang digunakan dalam pelayanan pemanduan harus diawaki sekurang-kurangnya 4 orang dengan persyaratan ijazah minimal ahli nautika tingkat dasar dan untuk nakoda dan ahli teknika tingkat dasar untuk kepala kamar mesin, serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria kapal kepil sendiri: setiap kapal kepil yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib A. memenuhi persyaratan kelayak lautan, B. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal, dan C. memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait. Guna untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan, dan alur perairan, kapal kepil wajib dilengkapi: A. galai yang dilengkapi dengan kait untuk menarik tali, B. lampu sorot, C. boulder untuk tros, dan D. peralatan keselamatan. Untuk di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang, kapal kepil sendiri tidak tersedia, tetapi ada petugas kepil. Kemudian masuk ke prasarana pemanduan. Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan, penyelenggaraan atau pelaksanaan pemanduan wajib menyediakan prasarana pemanduan yang mendapat persetujuan Direktur Jenderal antara lain. Yang pertama itu ada stasiun pandu. Stasiun pandu adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memonitor gerakan kapal serta memberi dan menerima komunikasi serta informasi dari dan ke kapal yang melakukan kegiatan pemanduan di pelabuhan, perairan, dan alur perairan sesuai dengan ketentuan dengan persyaratan paling sedikit: A. mampu digunakan secara optimal dalam setiap keadaan dan segala cuaca, B. tersedia lampu penerangan dan yang menyala dengan baik, C. tersedia petugas operator pemanduan yang siap 24 jam, D. terletak pada tempat yang strategis sehingga dapat memonitor secara visual baik langsung maupun dengan bantuan teknologi, E. tersedianya 1 unit radar yang dapat dipergunakan, F. tersedia 2 unit instalasi radio PHF, G. mempunyai ruang istirahat pandu, H. tersedia alat pengukur kecepatan dan arah angin, I. tersedia daftar arus, daftar pasang surut, peta rencana, dan buku navigasi lainnya, J. tersedia petugas
operator radio pemanduan sebagai pengendali dan operator yang bersertifikat operator pemanduan, dan tersedia peralatan penunjang stasiun pandu lainnya. Yang kedua itu ada Marine PHF radio. PHF kependekan dari Very High Frequency atau frekuensi sangat tinggi, atau dikenal dengan radio PHF. Radio komunikasi PHF bekerja dengan rentang 156 sampai 174 MHz. Sesuai aturan duplikasi, pesawat ini harus ada 2 unit dipasang di kapal. Dengan duplikasi itu, jika satu unit rusak, yang satunya lagi bisa digunakan. Yang ketiga itu Marine HT atau Handy Talkie. HT atau Handy Talkie adalah sebuah alat komunikasi bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio, dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat. Kebanyakan Handy Talkie digunakan untuk melakukan kedua fungsinya, yaitu berbicara ataupun mendengar. Yang keempat itu ada baju penolong atau life jacket. Life jacket atau baju penolong ini dimanfaatkan oleh penumpang agar mudah terapung di air pada saat kondisi darurat. Warna jaket ini juga mencolok agar mudah dikenal dan dicari serta dilengkapi dengan peluit. Kelima itu ada kendaraan operasional. Kendaraan operasional merupakan pendukung seluruh kegiatan guna pencapaian tujuan secara efisiensi dan efektif. Keenam itu ada rumah operasional. Rumah operasional adalah bangunan yang dimiliki oleh perusahaan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Yang ketujuh itu ada AIS atau Automatic Identification System. AIS adalah sistem pemancar radio Very High Frequency atau PHF yang menyampaikan data-data melalui PHF Data Link atau PDL untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain. Stasiun PTS atau SROF dengan menerapkan sistem AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam bernavigasi. Yang kedelapan itu ada prasarana penunjang lainnya. Berikut daftar prasarana pemanduan yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama itu ada stasiun pandu menara pengawas. Terdapat dua stasiun pandu yang terletak pada kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang di Pelabuhan Bombaru dan Tanjung Buyut. Kemudian ada Marine PHF radio, itu ada 2 unit. Marine HT itu ada 27 unit. Baju penolong ada 6 unit. Kendaraan operasional ada 1 unit berupa mobil. Rumah operasional ada 36 unit terletak di perumahan Rumah Pandu. AIS ada 1 unit dan prasarana penunjang lainnya. Petugas pandu. Berdasarkan PM nomor 93 tahun 2014, dalam melaksanakan pemanduan, petugas pandu wajib dilengkapi dengan fasilitas antara lain: A. Baju penolong atau life jacket, B. Pakaian dinas pandu atau uniform lengkap, C. Jas hujan yang memenuhi syarat atau layak, D. Alat komunikasi yang handal, E. Kendaraan operasional pandu, dan prasarana keselamatan lainnya. Kemudian masuk ke sanksi. Apabila penyelenggaraan atau pelaksanaan pemanduan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PM 93 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 dan pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa: A. Teguran secara tertulis, B. Pencabutan izin atau pelimpahan pelaksanaan atau pengelolaan pemanduan. Seberapa penting sarana membantu dalam pelaksanaan pemanduan kapal dan proses pemanduan dan penundaan kapal untuk menunjang fungsi kenavigasian dan keselamatan pelayaran kapal yang disebabkan oleh karakteristik khas pelabuhan. Maka dari itu diperlukan pemanduan dan penundaan kapal yang didukung dengan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memadai dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, supaya fungsi kenavigasian dan keselamatan kapal dalam melakukan sebuah pelayaran di suatu pelabuhan akan berjalan dengan selamat, tertib, dan lancar. Khususnya di PT Pelabuhan Bombaru Palembang sangat memerlukan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang lengkap karena termasuk daerah pelayaran wajib pandu kelas 1, dan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang sendiri merupakan badan usaha yang menyediakan layanan pemanduan dan penundaan kapal dan memiliki sarana bantu dan prasarana pemanduan. Apa permasalahan terkait sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal? Adapun masalah yang terkait sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama, kapal tunda yang rusak. Sering terjadi kerusakan pada kapal tunda mengakibatkan kapal tunda tersebut tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan penundaan tidak bisa dilaksanakan. Kurangnya horsepower dan boiler pool kapal tunda. Kurangnya horsepower dan boiler pool pada kapal tunda Tanjung Buyut 1 mengakibatkan kapal tunda tersebut tidak bisa melaksanakan fungsinya
secara sempurna. Kapal tunda Tanjung Bui 1 hanya bisa membantu asis kapal yang bergerak. Kurangnya kecepatan kapal pandu. Kurangnya kecepatan kapal pandu sebagai sarana antar jemput pandu mempengaruhi efisiensi waktu pandu dalam melakukan pelayanan pemanduan. Solusi terkait permasalahan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal. Untuk kapal tunda yang sering mengalami kerusakan, segera dilakukan perbaikan dan dicarikan pengganti sementara selagi menunggu kapal tunda yang rusak tersebut diperbaiki. Dalam hal kurangnya horsepower dan boiler pada kapal tunda Tanjung Bui 1, bisa dilakukan penggantian mesin dengan tenaga yang lebih besar dan yang besar sesuai ketentuan. Sama halnya dengan poin nomor 2, untuk kapal pandu yang kecepatan yang kurang bisa dilakukan penggantian mesin dengan kecepatan yang sesuai. Terima kasih. Salam satu jangkar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.